Baik, saya lanjutkan. Ini membahas kombinatorial atau combinatorial logic functions ya. Jadi mendeteksi suatu digital state keadaan tertentu. Karena misalnya kita pengen mendeteksi apa yang kita pilih ya. Katakanlah saya pengen mendeteksi 1111, maka simple seperti ini bentuknya. Kalau saya pengen mendeteksi 1001 ya seperti ini. Jadi ini ada inverter di sini. Begitu juga ini nanti akan 001. Jadi ini MSB-nya ya. MSB ini adalah LSB-nya seperti itu. Oke. Kemudian draw a single gate decoder that detects input state ini 1100. Jadi kalau ininya 1100 maka ini akan aktif ya. Ini gambarnya adalah seperti ini. Gambarnya adalah yang ini. Jadi ini 1100 akan membuat, kalau keadaannya pas seperti ini akan hidup 1. Selain itu dia akan 0. Kalau yang ini aktif high ya, ini aktif high itu yang ini berarti. Kalau yang aktif low, ini berarti tinggal ngasih ini aja, kasih bundaran ini sini. Jadi dia pada saat keadaan yang diinginkan dia akan 0, selain itu dia 1. Oke. Nah, decoder tentu saja saya bisa membuatnya menjadi lebih dari 1 ya, lebih dari 1. Decoder circuit with n inputs can activate to the power of n. Jadi kalau inputnya misalnya 2 seperti ini, kan inputnya 2 ini, maka saya bisa mengeluarkan ini namanya decoder ya, mengeluarkan 4 kemungkinan. Kalau dia 00 dia ini satunya di sini, 01 satunya di sini, dan seterusnya. Kemudian saya bisa punya ini enable ya, enable di sini, ini enable. Ini artinya apa? Kalau dia enable-nya ini aktif, dalam arti dia 0 karena dia aktif low, maka dia akan bekerja. Otherwise, yang ini kalau dia enable-nya dia 1, berarti dia tidak aktif, artinya dia don't care di sini. Apapun nilainya ini, dia nggak akan mengeluarkan 1 di manapun seperti itu. Jadi ini with enable-nya itu yang ini. Enable biasanya dia pakai active low, ada garis di atasnya seperti itu. Nih active low enable ini. Ya. Nanti bentuk sirkuitnya biasa seperti ini. Jadi ini yang sebelah sini ini mendeteksi 1000 ya, ini ya. Yang ini kemudian mendeteksi 0100 dan seterusnya. Ini enable-nya digandengkan semua ke setiap end, sehingga setiap kali dia tidak aktif maka dia 0 semua, sudah dia nggak akan bergerak. Tapi kalau dia 1 maka dia bergantung kepada yang lainnya. Ingat properti kemarin itu kita bahas inhibit and allowing property, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau saya punya 2 seperti ini. Kalau saya punya 3 gimana? Nah, ini kalau saya punya 3 artinya saya punya input yang akan dideteksi itu ada 3, berarti ada kemungkinan 8. Jadi kalau saya punya 3, maka ada 8 kemungkinan. Ini misalnya aktif low ya. Pada saat yang pas dia akan menyalakan atau mengaktifkan Y0 ini misalnya seperti itu. Dan ini pakai enable, lagi-lagi pakai enable. Jadi kalau enable-nya pas mengizinkan yang ini mengizinkan, berarti dia akan membuat yang lainnya itu silahkan apapun keadaannya. Jadi ini 000 sampai 11 seperti itu, maka akan dinyalakan di sini seperti itu. Kalau enable-nya ini tidak mengizinkan, dia berarti 1 seperti ini, maka ini don't care istilahnya, X ini don't care, apapun input ini don't care, maka dia akan mengeluarkan ini 1 semua, dia aktif low, ingat ya, seperti itu. Bentuk sirkuitnya adalah seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Ini satu chip yang mungkin zaman dulu sering dipakai ya, 74138. 74138 itu pinnya seperti ini kurang lebih, apanya ini port-portnya maksudnya. Ini sisi input, ini sisi output ya. Di chipnya tidak mesti seperti ini ya. Mungkin kapan-kapan kita cari gambarnya. Oke, 738 ini inputnya ada 3, kemudian ada enable yang tergantung apanya ini, konfigurasi enable-nya. Jadi ini input utamanya, input variabelnya, kemudian ini akan mendeteksi, akan mengeluarkan apa output seperti ini. Ini active flow ya. Jadi active flow itu kadang berguna untuk driving lampu secara langsung, yang nyala mana, yang nyala ini, seperti itu. Ini enable-nya. Jadi enable itu hanya jika G1-nya 1, G2-nya 0, G2-nya G2A-nya 0, G2B-nya 0 juga. Jadi hanya pada saat 100 dia akan mengaktifkan. Lainnya itu ini bisa ini don't care yang ini dan sebagainya. Jadi ini enable-nya hierarchical ya. Tapi pokoknya keadaannya seperti ini. Kalau enable-nya tidak berkoordinasi, maka dia di inputnya ini don't care. Jadi apapun ini dia akan tidak mengaktifkan yang manapun. Ini adalah 74138. Nah, ini bisa kita pakai sebagai apa, address decoder. Jadi maksudnya gimana ini address decoder? Jadi gini, ini ada memori yang dia apa mempunyai alamat dari 16 bit ya, alamatnya 16 bit ya. Alamatnya 16 bit. Nah, gini, dan memori ini dia 1 byte ya. 1 byte berapa bit? Diingat ya, 1 byte berapa bit? 8 bit ya. Ini jadi ini nanti mengeluarkan 8 bit. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi saya punya memori 1 byte ya, 8 bit. Ini gimana gambarnya? Oke, saya gambar gini aja. Oke, saya gambar. Oh, ini layar saya kelihatan nggak ya? Coretan-coretannya ini? Terlihat, Pak. Lihat, Oke, Pak. baik. Jadi ini ada memori 8 bit. Semoga saya cukup tepat ini. Oke. Oke, katakanlah berempat ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 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 Ini memori 8 bit, kemudian dia ada hal yang sama juga terjadi di sini. 8 bit ini lebarnya ya. Ini 8 bit, atau dengan kata lain ini kalau zaman sekarang namanya yaitu 1 byte. Oke. Kemudian ini alamat memori pertama dari 00 hexa ya, 00 hexa, atau kalau saya mau nulis agak panjang itu nanti nggak cukup ini. Jadi intinya ini alamatnya adalah 00 sampai 00000 gitu. 0 sebanyak berapa? Sebanyak 16. Kemudian 0 ini berikutnya ini 001 sampai semuanya 11111 gitu. Jadi alamatnya ini, jadi saya bisa ini punya memori 1 byte ya, isinya katakanlah 1010100 atau 1 byte itu kan berarti bisa diisi oleh setidaknya kalau dalam bahasa C itu bisa diisi oleh char. Jadi ini katakanlah ini adalah huruf E, tergantung nanti ASCII-nya ya. Satu kan pada akhirnya nanti ini 1011 gitu, nanti perkataan gini tulisannya elektro gitu. Dan banyak sekali dari 0000 ada 16 ya, ini 16 bit ininya address-nya, sampai 111 banyak itu. Jadi ini kalau dari dalam hexa, ingat pelajaran kemarin itu dari 00 0000 sampai
FF, FF. Ya. Ini kan ini 4, 4, 4, 4. Jadi itu nanti jadi 16 totalnya. 4 tempat kali 4, 16. Oke. Intinya adalah saya punya memori yang saya pengen mengaksesnya. Saya pengen mengeluarkan yang sini. Maka nanti di sini keluar katakanlah isi memorinya tadi ya, misalnya 110010111 gitu. Nggak banyak-banyak ya, pol ada 1 byte itu berarti ya sekian katakanlah gitu. Nih, kalau saya mengakses yang ini, dia mengeluarkan data yang lain lagi. Itu konsep memori kan seperti itu ya, dan ini saya kira teman-teman paham seperti itu. Nah, akan tetapi ini kan memori ya. Ini gawatnya itu saya hanya punya keping memorinya itu hanya punya 8 kilo. 8 kilo tempatnya di sini 8 kilo sebanyak 8. Total ada 64. Jadi kalau saya punya 16 bit addressing, kalau alamatnya 16 kan berarti saya punya total itu ada berapa? Ya 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 itu berarti sekitar 65.000 sekian gitu kan. Dan ini berarti saya total punya 64K, 64 kilo. Alamatnya 64 kilo ya. 64 kilo, ada banyak alamat dari 0 sampai 65.000 sekian gitu ya. Kalau yang penasaran angka eksaknya, coba kita hidupkan kalkulator. Nah, ini kalkulator misalnya, ini saya pakai desimal. Oke, sudah cukup. 2, kita pakai ini dulu, pakai scientific ya. 2 pangkat 6, sorry, clear. Clear all. 2 pangkat 16 sama dengan 65.536. Nah, ini 65536 ini itu misalnya 65536 itu kan berarti kalau ini saya kurangi 1, ini FFFF. Jadi sampai 2/16 min 1. Alamatnya dari 0 sampai itu gitu ya. Jadi sampai FFFF. Ingat ya, sudah kita ini di sini. Kemudian binari berarti 111111111111. Jadi ada 16 bit yang isinya satu semua. Jadi itu banyaknya alamatnya ya. Jadi saya mengeluarkan data yang mana gitu ya, dari yang ini kah atau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini seperti itu. Dan katakanlah masing-masing ada isinya. Nah, akan tapi saya hanya punya kepingnya itu 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo, dan ini sebanyak 8. Nah, ini dipakai sebagai apa? Address decoder si 74138 ini. Dalam arti apa? Ini ketika saya alamatnya ini nanti kan berupa ini. Address 15 down to 0. Ini kalau di BDF kelihatan, di VHDL berarti saya harus pakai down to. Ini alamat yang 12 sampai 0 ini dipakai untuk mengakses alamat di dalamnya ini kan, ini katakanlah ada seperti ini. Kemudian yang 3 alamat atas 15, 14, 13 itu. Jadi alamatnya itu katakanlah dari sebentar. Berarti alamatnya itu kan dari A ya, A15, A14, A13, A12, kemudian A11 sampai berapa? A1, A0. Oke, ini alamatnya. Bukan isinya ya, alamat ini untuk mengakses yang sebelah sini. Ini alamat. Untuk ini ada laci-laci ya. Ini laci ke 0, ke 1 sampai ke 65.535. Itu kapasitas lacinya tuh 1 byte. Nah, banyaknya laci itu ada 65.000 tadi itu. Nah, karena saya punya kepingnya itu, memorinya itu cuma 8 kiloan, berarti saya membagi addressnya ini address yang datang ya, address yang datang dari sistem yang lain seperti ini.
Saya pecah yang sebelah sini untuk switch di antara yang ini dan sebagainya. Yang sebelah sini itu untuk mengakses alamat di sisi dalamnya. Yang ini. Oke. Alamat yang sisi dalam. Jadi yang ini, yang 3 ini A15, A14, A13 ini saya pakai masukkan di bagian decodernya ini. Kemudian dia akan dipakai untuk switch yang mana? Apakah yang ini? Kalau dia 000, misalnya ini alamatnya kita mengakses 00, 0, 1, 01 dan seterusnya dan seterusnya, maka dia akan melihat oh ini A, B, C, dia akan apa? Akan nilainya 000, oh dia akan menghidupkan yang ini. Klik dia akan aktif, dalam arti dia akan 0, ini yang lainnya 1. Dia akan memilih yang ini. Chip select. CS itu chip select, N itu aktif low maksudnya gitu ya, ada garis di atasnya. NCS chip selectnya itu dia akan ini, kemudian sisa alamatnya ini dari ini sampai sini itu dipakai untuk memilih address yang ini gitu ya. Kalau dia alamatnya ternyata dia milih 010 begini, kemudian sisanya ada 111111 seperti itu, maka dia melihat sini 010. Oh ini berarti ini anu ya CBA seperti itu. 010, maka dia akan mengakses apa itu? Yang ini 000, 001, 01, yang ini aktif, maka dia akan ngecek yang ini. Kemudian sisa alamat di bawahnya akan dipakai untuk address yang ini. Jadi ini bagaimana digunakan untuk addressing decoder untuk mengakses memori. Dari sisi luar itu kelihatannya ya total 65 kilobit aja, 65 kilo. Dari luar ya ini kelihatannya cuma ini aja, address 15.0. Tolong saya diberi isi memori dari address ini, dari A15 sampai A0 ya. Dan tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dia kemudian sistemnya ini mengeluarkan datanya. Oh, laci kesekian yang ini misalnya, dikeluarkan, keluar datanya. Dari luar tampaknya satu, tapi di dalam itu dia akan mendekode ya. Oh ini butuh yang penyimpanan 8 kilo ini nanti di sisanya address yang A12 sampai A0 dipakai untuk mengakses yang di dalamnya ini. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini simulation ini sudah kita bahas kemarin ya. Tapi untuk decoder ini contoh untuk decoder ya. Ini ada warna merahnya, mungkin saya pakai draw yang ini ya. Oke, jadi ini sebuah decoder. Kalau saya pengen mensimulasikan, ini saya bisa langsung menggambar, atau mungkin teman-teman sudah memakai VHDL ya, memakai VHDL, kemudian dibimbing sama asistennya. Jadi ini sebuah 2 line to 4 line decoder with active low enable. Oke. Jadi ini input utamanya D0, D1, kemudian ini enable-nya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Kalau enable-nya itu 0, yaitu ini ya di sebelah sini. Enable-nya 0, maka dia mengenable aktif ya, berarti dia silahkan bermain ini. Tapi kalau misalnya enable-nya 1 yang sebelah sini, berarti dia tidak mengizinkan, jadi apapun nilai ini akan tidak dianggap. Nah ini seperti ini, 00 berarti 001 berarti Y1, 10 berarti Y2, 11 berarti Y3, kembali ke 00 dan sebagainya. Jadi ini simulasinya ya. Mungkin teman-teman di praktikum kemarin sudah memakainya. Ini ada istilah simulation kriteria, jadi ini sangat penting simulation kriteria. Jadi kita semacam sebelum kita masuk ke simulasinya, kita harus punya semacam tebaan dulu. Kita harus sudah bisa menebak nanti harusnya seperti ini, gitu ya. Jadi sebuah simulasi kita harus punya ekspektasi, istilahnya. Kita harus punya ekspektasi nanti ini keluarnya bakalan seperti apa.
Nah, ini each output must respond to its appropriate binary input going high when selected. Oke. Only one input must be high at any time. Jadi kita di sini simulation kriterianya ini kita menulis daftar ekspektasi kita. Ekspektasi kita kalau decoder berarti hanya ada satu yang high at any time. Only one output must be high at any time. Itu kalau enable-nya mengizinkan. Nah, ini kalau ini pola ascending berarti harus gitu juga. Oke, dan seterusnya. Jadi ini nanti akan disimulasikan di sebelah sini. Oke, itu simulasi. Jadi kita ada ekspektasi dan kita tulis ini simulation kriterianya. Baik. Ini simulation kriteria ya. Ini pakai apa istilahnya? Pakai device langsung ya. Jadi di dalam Quartus itu tidak hanya kita apa secara primitif ya, maksudnya apa and or itu yang gate primitif itu kita taruh, tapi kita juga bisa membuat apa langsung kita tahu pakai ini, oh kita pakai 74138. Nah, ini pakai IC ini misalnya. Kita tanam maka ekspektasinya bakalannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi 74138 dengan berbagai macam apa konfigurasi enable dia akan ini. Jadi apa sebagai contoh ini kan enabling-nya itu kurang lebih itu ya hanya pas sampai sebelah sini saja ya. Selain itu dia sifatnya oh yang ini ya kira-kira. Dia akan tidak mengenable gitu ya. Jadi atau mudahnya adalah dengan konfigurasi enable tertentu hanya pada saat itulah ini ABC ini akan digubris, akan dipertimbangkan. Ini yang nyala 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Oke, itu 74138. Jadi kita bisa mensimulasikan langsung di dalam Quartusnya itu. Saya nggak tahu kalau di Proteus bisa enggak ya? Mungkin bisa juga. Oke. Oke, nah ini kita masuk ke VHDL. Jadi kita masuk ke merancang apa yang tadi kita pelajari akan tapi memakai bahasa VHDL. Ini di praktikum juga Senin kemarin itu sudah kita lakukan. Use selected signal assignment statements, constructs or conditional signal assignment statement construct ya. Jadi ketika kita mempunyai decoder, sebentar, nanti mungkin lebih jelas ya, tapi oke, seperti ini. Jadi kalau kita punya decoder dengan input 3, kemudian outputnya 3, ya, kita akan jadi mirip seperti ini keadaannya sebetulnya. Ya, mirip keadaannya ini. Jadi mudahnya adalah kita pengen membuat ini, ya. Nanti tergantung aktif low atau aktif high, terserah nanti. Tapi kita punya inputan 3, kita mengeluarkan 8. Dan pada waktu tertentu hanya ada satu yang aktif. 000 dia yang aktif hanya Y0. 001 yang aktif hanya 1 dan sebagainya. Kita pengen buat ini pakai VHDL. Nah, ini dia. Ini pakai ini aktif high ini ya. Ini aktif high. Jadi ini adalah inputnya yang sebelah sini. Kemudian ini outputnya. Oh ya, ini outputnya betul ya, ini outputnya. Jadi dia akan kalau 0 when 000 maka diberi 0001 dan seterusnya. Kemudian ada when others. Ada selected signal assignment, ada conditional signal assignments ya. Jadi ini secara praktis juga bisa. Jadi Y diberi nilai ini saat D-nya 0 dan G-nya 0. Dalam arti dia G-nya ini sebagai enable. Nanti kita lihat ini penjelasannya. Jadi ada
selected signal assignment statement, ada juga conditional signal assignment statement. Jadi kalau saya pas memprogram VHDL ini, kadang saya juga harus kembali, oh ini pakai yang mana, when-nya pakai apa, seperti itu. Dan nggak masalah ya, nggak apa-apa seperti itu. Oke, nah contohnya ini kita memakai selected signal assignment statement. Jadi kembali ke sini, ini active high ya, active high. Ini tidak ada enable-nya. Jadi tergantung inputnya, maka outputnya adalah seperti ini. Input ya. Ini input input 0, input 1, kemudian outputnya di sini. Jadi apa di sini kalau dia 00 ya aktif ini dan seterusnya. Nah, bagaimana kita membuatnya memakai VHDL? Tentu ini adalah entity declaration, dalam arti apa? Entity declaration ini berarti saya bikin rumahnya dulu, lengkap dengan pintunya. Jadi, oke, ini rumahnya. Kemudian ini ada D. D ini tebal. Udah tebal ya. Isinya, ini. Oke, ini isinya adalah 2, ini D ya. Ini Y ada 4. Ya, ini maksudnya bus isinya 4 kabel seperti itu. Itu aja sepertinya. Ini udah selesai. Maksudnya sudah tahap entity declaration sudah rampung dan kita membentuk ini. Nah, kemudian perilaku di dalamnya itu memakai architecture ini. Kita memakai selected signal assignment statement ini with D select. Jadi D-nya akan menjadi prasyarat. Jadi sebelah sini adalah D0 yang ini, yang sebelah ini adalah D1. Nanti ini akan dia keluarnya 0001 saat 00. Bukan if ya, tapi when. Bukan if tapi when. Karena kalau if itu nanti pakai di dalam state diagram itu mungkin habis mid akan sampai ke sana. Tapi kalau ini dia memakai selected signal assignment, dia memakai when itu ya, when di sini. Kemudian kalau selain ini kita mengesain 0000 when others ini satu kata kunci dalam VHDL. Jadi dia akan, kalau selain itu dia kasih 0. Loh, emang ada selain 01? Oh iya, siapa tahu ini Z atau apa gitu kan. Jadi kita memberi semacam keranjang yang di bawah, net safety net itu. Kalau semuanya nggak nyemplung lolos plung ditangkap sama others ini gitu ya. Ini juga best practice ya. Jadi kalau nggak ada others ini dia juga akan warning atau bahkan error. Oh, nggak ada others-nya. Jadi ini harus ada untuk menangkap sebagai jaring penangkap kalau kemungkinan yang lainnya tidak ada seperti itu. Jadi ini keluarnya ini Y0, ini Y3, Y0, Y1, Y2, Y3 seperti itu. Oke. Ini adalah itu encoder. Kemudian kalau pakai enable seperti apa? Ya, ini kita bisa memakai ini trik kita yang kemarin itu yaitu memakai signal. Memakai signal di sebelah sini. Itu kan ini seperti ini. Truth table-nya seperti ini. Kalau G-nya pas 0, silahkan D1, D0 bergerak. Tapi kalau G-nya pas 1 tidak mengizinkan, don't care. Tidak peduli nilai D, dia akan selalu 0 seperti ini. Nah ini, oke, kita mulai dari entity declaration. Entity declaration berarti saya bikin kotak seperti ini. Kemudian ini D. Oh, tebal ya. Oke. Ini adalah D. Ini G. Tipis saja. Kemudian ini adalah, oh itu ya sudah cukup ya. Ini isinya 2. Ini adalah DG, kemudian ini apa ini? Y ya.
Y, ini berisi 4. Udah gitu aja. Ini selesai di bagian entity declaration. Kemudian apa perilakunya adalah ini saya membuat signal. Jadi ini saya tempelkan, coro-coran ini saya tempelkan. Ini ada di ini saya tempelkan begini, nanti dia menjadi sinyal yang sebelah sini. Nanti inilah yang diuji seperti itu. Oke, itu yang diuji. Oke, nah kemudian ini with input select ini kan berarti kita menempelkan ini concatenate ya. Concatenate itu berarti saya menempelkan. Jadi ini gimana nih kalau dari kiri kanan berarti ini ada sinyal G, ini sinyal D, ini saya tempelkan cepet seperti ini, saya namai ini adalah inputs. Saya namai inputs. INPUTS ini bukan kata kunci, jadi kita bisa pakai untuk menamai suatu objek, suatu entitas. Inputs ini yang input 2 saya tempel G, ini G ini assignment berarti tanda kurang dari sama dengan tanda panah maksudnya gitu ya. Inputs 1 down to 0 itu ditempel D. Nah, ini nanti menjadi ini yang G ini adalah nilai G itu yang ini, yang baris yang kolom ini. Ini adalah G. Nah, kemudian ini dipakai untuk 000 itu berarti ini 00 keluarnya adalah 0001 dan seterusnya. Oke. Saya kira ini relatif sederhana. Kalau ada pertanyaan saya silakan silakan diajukan. Ini memakai kondisional ya. Kondisional istilahnya apa tadi? Conditional signal assignment statement. Jadi kondisional ya. Jadi kondisional ini nilainya dibeli 100 when. Nah, D-nya 0 dan G-nya 0. Ini berarti pas enable. Seperti ini pas enable berarti. Ada kata else, jangan lupa. Nah, kan tapi yang menarik ini D-nya ini tidak pakai tanda petik. 1, 2, 3 ini tidak pakai tanda petik. Karena apa? Karena dia nilai integer. Nilai integer. Kalau yang ini tadi, ini pakai standard logic vector. Kalau yang ini dia pakai integer. Jadi kita sama, bentuk rumahnya sama. Kemudian ini ada D. Kemudian ini ada D. Kemudian ini ada Y. Ini D, ini G. Oke. Ini standard logic vector, tapi aslinya itu sebenarnya ya, ini integer. Aslinya di dalamnya adalah ya kabel gitu aja. Jadi kita ring 0 to 3, berarti ini nanti akan oleh Quartus akan dibikinkan dia standard logic vector sebanyak 3 kabel cukup ya. Kalau saya bilang 0 to 5 itu ya dia akan membikinkan 4 kabel seperti itu. 3 kabel ya. 3 kabel. Yang ini kalau 0 to 3 itu berarti ada 2 kabel kan kemungkinannya ada 00, 01, 10 dan 11. Berarti 2 kabel cukup untuk mewakili integer 0 to 3, 0, 1, 2, 3. Ada 4 ya, jadi pas. Ini memakai kondisional. Nah, 7 segment itu semacam itu juga. Nah, jadi 7 segment display ini bentuknya seperti ini. Ini LED sendiri ya, ini LED sendiri, A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita melihat di yang umum seperti ini ya, ini adalah yang kita lihat. Kalau kita pergi ke pompa bensin itu juga pakai yang seperti ini, ya. Beberapa display yang lain lebih kompleks ya, ada tanda-tanda di bawahnya. Kalau di masjid-masjid itu pakai yang ini, yang apa? Waktu sholat itu ya. Nah, ini pakai yang seperti ini juga. Kadang ada titiknya sebelah sini, ya. Ada titiknya. Oke. Jadi ini an array of 7 independently controlled LED like an 8 that can be used to display decimal digit. Jadi ini memang bisa dipakai untuk menunjukkan angka dari 0 sampai 9. Ini kita bisa punya common anode atau common katoda ya. Jadi ketika kita memakai LED yang tertentu itu justru kalau 0 itu dia akan nyala dan sebaliknya. Ada juga yang 1 nyala dan sebagainya. Oke.
biasa yang kita pakai di lab itu ya di alat itu common anode ya. Jadi kalau dia dikasih 0 dia akan narik arus seperti ini. Jadi ketika ini dikasih 0 kan berarti ada perbedaan tegangan antar sini sama sini. Kalau ini dikasih 1 berarti kan ada kesamaan tegangan, berarti dia tidak ada arus yang mengalir. Nah, ini adalah common anode. Common cathode sebaliknya seperti ini. Kita kebanyakan pakai yang common anode ya. Common anode. Nah, ini contohnya. Jadi ini jadi kalau dia ada arus mengalir di sini, ini berarti dia akan menyala. Ini semua masuk ke ground ya, ini masuk ke ground seperti itu. Nah, common anode BCD to 7 segment decoder ini maknanya adalah saya punya ini ya, saya pengen menyalakan. Jadi ini kan satu lampu. Ada decoder untuk A. Jadi 0000 ini akan 0, dia artinya apa? Akan menyala. 0 itu menyala. Kalau 0001 dia akan yang menyala cuma 2. Ini maksudnya dengan ini. Misalnya ya 0000 yang menyala ya cuma A, B, C, D, E, F. G-nya nggak nyala. Kalau angka 1 yang menyala cuma B sama C. Yaitu ini B sama C yang nyala, yaitu ujung sebelah kanan ya. Yang lainnya mati dan seterusnya. Ini invalid ring artinya apa? Ketika di atas 9 dia tidak nyala. Nah, ini penjelasan 7 segment decoder. Ini apa? Saya bikin entitasnya itu seperti ini ya. Jadi inputnya adalah ini, yaitu dia isinya ada 4 kabel. Kemudian outputnya adalah 7 kabel. Ini adalah portnya seperti ini ya, dibuat memakai tidak pakai vektor ya. Jadi dia ini 1 2 3 4, ini keluarnya 1 2 3 4 5 6 7, langsung seperti itu. Nah, ini memakai apa selected signal assignment statement. Jadi inputnya kita concatenate ya, kita concatenate 4 jadi satu kabel. Karena sini saya gambarkan 1 2 3 4, saya jadikan satu kabel, keluar satu kabel, kemudian diproses, proses begini, akhirnya dia mengeluarkan 7 kabel, yaitu menyala atau tidak gitu ya. Jadi ini dari A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ini adalah inputnya. Kemudian setelah jadi itu kita jereng gitu ya. Jadi ini kita memakai 2 buah signal. Ini bagian entity declaration selesai di sini. Kemudian ini architecture dimulai dan selesai di sini. Signal kita bikin input dan kita bikin output. Ya, jadi 3 down to 0, 6 down to 0. Ini kemudian di-on-CI. Kabelnya di-on-CI, kemudian disigar. Kemudian kita masukkan ke sini lagi. Ini kan A, B, C, D, E, F, G. Oke, itu 7 segment decoder. Triple blanking ini a technique used in multiple digit numerical display that suppresses leading or trailing zeros in the display but allows internal zeros to be displayed. Maksudnya apa? Saya pengen menampilkan angka pol 5 digit ya. Tapi kan saya kemungkinan menampilkan angka 904 misalnya kan. Kalau teman-teman beli bensin itu kan ketika beli baru muncul 1 liter 2 liter ya yang lainnya kan blank, akan tidak nyala kan. Sebelah kirinya angka literannya itu. Nah, ini 904. Oke. Nah, di sini ini ini kalau dia tidak di bawah 1000 ini akan 00. Aslinya kan 00 nih, tapi tidak ditampilkan. Tapi kalau ini yang akan kita bahas ya, ini kalau ini suppression trailing, ini suppression of leading zeros. Ini gimana caranya? Nah, sebagai contoh, ini adalah
ini tiap-tiap driver ya, tiap-tiap driver ini baik ini sama sebetulnya ya. Ini sama. Memakai apa? Memakai kode VHDL ini. Ini kan modul 7 segment. Akan tapi di sini modul VHDL-nya ya ini gitu ya. VHDL-nya ya ini. Ini cukup cerdik ya yang yang membuat dulu. Ini diberi, ini portnya sama, NRBI, itu maksudnya RBI garis atas, kalau dalam VHDL ya kasih huruf N gitu ya. Kemudian ada NRBI. Nah ini kemudian ada D2, D3, D2, D1, D0, kemudian ini ABCDFG-nya ini adalah output untuk untuk 7 segment. Nah yang ini D3, D2, D1, D0 ini input yang ke sebelah sini. Jadi kita pengen 904. Kemudian ada ini. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Ini ada yang baru di sini yang belum saya jelaskan sebelumnya, yaitu proses. Oke, signal itu kita menggabungkan antara input ini dan input ini. Oke, nggak masalah. Ini untuk for internal use ya, sebelah sini. Nah, kemudian ini ada kata kunci baru, proses. Proses ini biasanya dipakai untuk satunya kombinasi apa? Sekuensial. Satunya untuk sirkuit sekuensial, tapi bisa juga dipakai untuk kombinatorial. Artinya gini, kita akan mempelajari ini sebenarnya tanpa proses pun bisa, kan, tapi ini karena modulnya seperti ini. Jadi jika NRB-nya 0 dan inputnya 0, artinya dia berada, angkanya itu kurang dari 1000, maka ini diberi outputnya adalah blank semua. Ini ya, blank semua. Kemudian dia memberi sinyal ke sebelah kanannya, yang sebelah sini. Dia memberi sinyal, aku nih 0 loh, aku 0. Nah kemudian dia akan, yang sebelah sini kan dia modul yang sama. Jika dia 0 NRB-nya ini, dan sekaligus yang diinputkan juga 0, maka dia blank. Nah, ini mengalami hal yang sama. Kemudian dia memberi sinyal kepada yang di sebelah kanannya. Dia memberi sinyal kepada yang di sebelah kanannya, ya. Aku ini 0. Nah, ini mendapatkan angka 0 sebelah sini. Yang ini sekarang kita bicara yang ini. Oh, ini 0 ya, memberikan sinyal 0. Tapi dia kan nggak diberi angkanya, tidak, inputnya bukan 00, dia inputnya 1001 yaitu 9. Oh, ya sudah, kalau gitu dia akan mengalami yang ini. Dia menampilkan angka 9 dan kemudian ini akan memberi sinyal 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bagaimana kita menampilkan angka 904. Jadi 0 yang sebelah sini itu tidak akan blank, tetap 0 seperti itu. Nah, kemudian ini adalah masalah output untuk tiap-tiap modul. Oke, jadi ini adalah entity declaration. Kemudian ini adalah architecture sebelah sini. Di dalam architecture yang sebelah sininya ini adalah bagian menguliti keluar, ini adalah proses di dalamnya. Oke. Ini adalah ripple blanking. Ya, ini lebih jelasnya seperti itu. Jadi ya, ini sama. Oke. Ini sama. Ya, jadi ini lebih jelasnya. Jadi ini akan ada ini lanjutannya gini ya. Ini dulu, baru ini, baru sesudah itu ke sini. Oke. Nah, kita juga bisa pakai case statement. Nah, ini kan case sebetulnya ya. Ini satu hal yang baru lagi selain proses, kemudian if else, kemudian case statement. Case ini berarti berdasarkan inputnya, saat inputnya itu 000, suruh bagaimana? Oh, outputnya suruh begini dan seterusnya. Ini case statement. Oke. Kemudian if dan else juga sudah kita singgung tadi. Nah, itu semua adalah decoder ya. Itu semua adalah decoder. Kalau kita bicara
Yang sebaliknya yaitu encoder itu adalah saya mengencode input ini. Jadi input ini hanya boleh satu yang aktif dalam satu waktu, katakanlah seperti itu. Kemudian kita mengencode, oh ini adalah 001 misalnya. Ketika yang menyala adalah yang sebelah sini, yang diaktifkan. Oke. Kemudian apa? It is complementary in function to a decoder. Jadi ini kesebalikan. Ini outputnya bisa binary atau BCD, binary code decimal. Tapi ini. Nah, encoder di sini, encoder here is that it can generate wrong codes. Jadi kalau saya memberi angka 1 pada 2 atau lebih, ini kan dia jadi bingung kan? Karena inputnya adalah 8, outputnya suruh 3. Kan bisa aja saya menekan tombol lebih dari 1. One solution adalah priority encoder. Priority encoder itu kalau yang pencet adalah yang sudah paling MSB, yang ini tidak dipedulikan lagi seperti itu. Gitu aja sebetulnya. Kemudian ini, nah kita memakai ini VHDL priority encoder. Caranya seperti apa? Itu adalah dengan cara seperti ini. Kita ini outputnya ini pakai integer aja. Bisa sih seperti ini, kita melihat ini 1, kemudian kalau ini 1 dan sebagainya, ini akan sangat mudah salah gitu ya. Mending kita pakai integer, jadi dia akan mengeluarkan 7 kalau yang dipencet ini, dan dia nggak peduli yang lainnya kan. Jadi bit vektor ini 7 down to 0, jadi mana yang dipencet dia akan mengeluarkan itu, dan dia doesn't care about the rest, seperti itu. Nah, multiplexer ini juga saya nggak tahu di praktikum pekan kemarin, Senin kemarin atau Senin besok, ini saya agak lupa. Jadi gini, jadi ini kita buatkan, jadi input ini multiplexer adalah saya punya banyak input, kemudian saya mengoutputkan cuma 1. Kemudian saya harus memutuskan input mana yang akan diteruskan ya. Jadi dengan apa? Dengan menyeleksi ini. Ini select-nya di sini. 00 berarti ini akan diteruskan. Jadi ini bisa jadi karena berupa sinyal data atau ini input dari CD, ini dari tab, ini dari mikrofon, ini dari MP3 misalnya ya. Seperti itu. Ya, ini contoh aja. Mana yang akan saya pilih ini berdasarkan input kepada ini selektor saya. Jadi ini selektor, kemudian ini ke sini. Jadi ini seakan-akan seperti ini bentuknya. Jadi dia akan ini akan menyambungkan, dia tinggal milih yang ini ke sini atau kemana, itu tinggal memilih yang itu. Oke. Jadi outputnya adalah tergantung selektornya, inputnya adalah outputnya yang Y-nya ini ada dia manut D0 atau D1 atau D2, D3, berapapun nilainya ini. Jadi ini ada selektornya seperti itu. Bisa juga kita pakai punya bus ya, isinya adalah berupa 4 kabel, 4 kabel, 4 kabel, 4 kabel seperti itu. Yang diteruskan yang mana? Oh, ini nilainya adalah misalnya 1-1, maka ini akan diteruskan ini yang di sini, disambungkan. Jadi ini adalah multiplexer, dia menyeleksi. Nah, implementasi dalam VHDL itu kurang lebih seperti ini. Kita memakai beberapa hal, several VHDL construct can be used. Jadi kita pakai concurrent signal assignment, pakai selected signal assignment, atau case statement with process. Kalau saya sih lebih cenderung memakai yang ini, lebih mudah. Kalau ini repot nulisnya, jelas ini error code ini nggak bagus. Ini sebenarnya bisa, ya. Ini tergantung kebutuhannya. Tapi kalau untuk yang multiplexer yang
sehari-hari ini lebih enak gitu ya. Selected single assignment statement. Jadi tinggal with S select dia Y-nya diberi ini saat S-nya 00, 01, 101 dan seterusnya. Nah, ini contoh, ini bukan tidak disarankan. Nah, ini lebih mending. MOOCs Porsel. Jadi sekali lagi ini saya gambar, oke. Ini inputnya bit vektor, mungkin sebaiknya gini. Ini inputnya. Kemudian ini ada input juga. Ini selektornya ya. Ini isinya ada 2, ini isinya ada 4. Kemudian ini isinya tentunya ada outputnya ada sebentar, sorry. Saya membuat kesalahan. Ini selektornya 2. Kemudian inputnya bit vektor, benar ya. Jadi ini 4, ini 2, dan ini adalah selektor, ini adalah datanya. Kemudian ini adalah Y, ya. D ini Y ini tipis gitu ya, ini Y. Karena dia akan memilih dari yang mana di antara yang pilih ini. Dia akan memilih, oh ini yang ini, dan seterusnya, tergantung selektornya ini. Jadi akan mengatur ini. Mengatur outputnya mau ditaruh di, sebentar, bukan seperti ini gambarnya. Di tengah seperti ini. Kemudian ini ada 4 kan berarti. Ini ada semacam jalur yang nanti akan memilihnya itu tergantung ke ini. Tergantung selektornya. Nah ini, when 00, when 01, 10, 11. Jadi akan memilihkan D yang mana yang cocok, yang diinginkan. Seperti itu. Ini juga bisa dipakai. Nah, ini dia. Kita sudah membicarakan proses tadi secara sekilas. Proses ini sebuah cara di VHDL untuk menyusun namanya nanti akan sampai, yaitu istilahnya sequential circuits ya. Tapi untuk saat ini kita tahunya gini aja dulu. Saya beritahu yang ini dulu aja. Jadi proses di sini akan dieksekusi kalau satu di antara ininya ini berubah. Kalau enggak ya dia nggak akan bergerak gitu ya. Nggak akan dieksekusi, nggak akan dimasuki gitu ya. Istilahnya bukan eksekusi, bukan kata yang tepat ya, tapi akan dipertimbangkan gitu mungkin ya. Jadi kalau ini ada yang berubah, maka dia akan masuk ke dalam sini logikanya. Tapi kalau tidak, dia tidak akan dimasukkan. Maka ini ada sensitivity list-nya, ada input, ada NRBI. Artinya kalau ada yang berubah di antara ini, dia akan masuk ke sini logiknya. Ini contoh case statement itu. Case statement is a VHDL construct in which there is a choice of statement to be executed depending on the value of signal or variable. Jadi tergantung case input. Ini input nanti kan di sini. Inputnya apakah ini, apakah ini, apakah ini. Kalau ini dia akan mengeksekusi, outputnya adalah seperti itu dan seterusnya. Ini contoh yang lain. Ini contoh sebuah aplikasi CD player misalnya seperti ini, multiplexer application. Kemudian demultiplexer itu sebaliknya adalah inputnya itu sedikit, satu dalam hal ini, inputnya satu, kemudian berdasarkan select-nya ini, saya mau mengeluarkan outputnya di apakah di Y0 atau di Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Oke.
Kalau time division multiplexing ini maknanya adalah pergantiannya itu diatur oleh clock ya. Ini TDMA. Oke, seperti itu. Ini contoh multiplexer ya, demultiplexer ya, yang tadi. Jadi ini coba kita cermati di sini. Inputnya ada selektornya, selektor. Kemudian ada input 1. Kemudian outputnya standard vector 0 to 7. Ini adalah Y, isinya 8. Kemudian bergantung kepada apa selektornya ini, nanti kita akan mengeluarkan ini ke sini. Jadi apakah ke satu di antara ini kan ada 8 ya, 8 yang kecil-kecil. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mana di antara 8 ini yang pengen diaktifkan? Ini aktif loh ya, berdasarkan ini ya. Ini ada aktif loh seperti ini. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Ini D-nya ini berupa sinyal. Kalau ini kan satu kabel ya. Di sini juga satu kabel akan tapi diberi semacam codingan seperti semacam signal yang karakteristik. Jadi ini D-nya, ya. Ini frekuensi tinggi, agak rendah, sedikit lebih tinggi, dan seterusnya. Jadi ada beberapa jenis input, ini cukup rendah dan sebagainya. Cuman kita mengeluarkannya di mana? Nah, ini tergantung kita, tergantung apa? Tergantung S-nya ini. Yang ini dikeluarkan di sini, yang lainnya akan kosongan seperti itu. Jadi ini akan sebuah contoh untuk demultiplexer. Oke, saya kira sampai di situ ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sekian ya. Semoga praktikumnya cukup lancar kemarin ya. Jadi sudah membahas mungkin multiplexer, 7 segment dan sebagainya. Oke, saya tunggu beberapa detik kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian ya. Oke.